Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Kinanti Destiara dengan NPM 212171088. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori behavioristik. Di sini terdapat beberapa hal yang akan saya bahas, di antaranya ada tentang teori behavioristik, kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama mengenai teori behavioristik itu sendiri, yang mana mengutamakan perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran, dan perubahan tersebut lebih kepada tingkah laku yang berprinsip pada stimulus dan respon. Dalam proses pembelajaran pastinya terdapat permasalahan baik berupa kelebihan maupun kekurangan yang ditimbulkan. Kelebihan yang ditimbulkan dari teori behavioristik ini, yang pertama, guru akan terbiasa bersikap teliti dan lebih memahami situasi dan kondisi saat proses pembelajaran. Yang kedua, pengulangan dan latihan-latihan dipakai agar perilaku dapat menjadi kebiasaan. Yang ketiga, model pembelajaran ini tepat untuk mendapatkan kemampuan yang memerlukan praktek dan kebiasaan, yang di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti kecepatan, spontanitas, refleksi, daya tahan, dan lain sebagainya. Yang keempat, siswa akan diberikan kebiasaan dengan pembelajaran secara mandiri dan guru tidak banyak melakukan pelajaran berupa ceramah. Yang kelima, teori ini cocok digunakan untuk dapat melatih para siswa yang masih belum dewasa sehingga membutuhkan peran pendamping, seperti yang suka mengulangi, meniru, dan bangga terhadap bentuk penghargaan yang diberikan. Yang keenam, membangun konsentrasi pikiran pada siswa. Kemudian yang ketujuh, menuntun siswa kepada jalan menuju target yang telah ditentukan. Selain kelebihan, terdapat kekurangan yang ditimbulkan dari teori behavioristik ini. Seperti belajar ini dipandang sebagai asosiasi belaka antara stimulus dan respon, kemudian mengabaikan arti belajar sebagai unsur yang pokok, dan dalam proses pembelajaran ini kebanyakan terjadi secara teoris. Bukan hanya pada teori, ada juga kekurangan yang harus dicermati oleh guru, khususnya dalam bentuk pembelajaran yang mengacu pada teori ini, seperti guru harus menanggung konsekuensi dengan menyusun bahan-bahan pembelajaran yang dalam bentuk sudah siap. Kemudian metode ini tidak bisa digunakan pada semua mata pelajaran. Selanjutnya, penerapan teori yang behavioristik bisa saja menimbulkan ketidaksenangan terhadap siswa karena guru dijadikan sebagai sentral. Di sini siswa hanya mendengarkan dan menghafal apa yang mereka dengar. Tokoh-tokoh dari behavioristik ini sedikit menggunakan hukuman, dan siswa juga dinilai bersifat pasif serta cenderung dibentuk menjadi peserta didik yang berpikir linear, tidak produktif, serta konvergen atau hanya berfokus pada permasalahan yang dihadapi, dan itu pun ada dalam diri semua siswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.